pandangan saat ini menurut Bapak sendiri situasinya kayak gimana Pak saat ini? Bukan hanya sekedar kita ingin mendirikan, tapi juga kita ingin berkontribusi dalam memajukan daerah dalam bidang pendidikan. Namun itu cita-cita awal, karena cita-cita kami menginginkan bahwa masyarakat APK pendidikan di bidang perguruan tingginya ini sangat besar. Nah, dengan adanya Stitnu Alpari Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang berbahagia. Ketemu lagi, kita ketemu karena baru pertama kita ketemu dengan saya, perkenalan ya biar seluruh media sosial tahu, tak kenal maka tak sayang begitu. Saya Yanti Nurdianti akan dalam kesempatan ini akan memandu berbincang santai dengan Bapak Ketua Stitnu Alparabi Pangandaran sebagai pembuka di program podcast Ngobrol Pendidikan Islam. Bapak suka ngopi? Ngopi cappuccino. Cappuccino atau espresso, Pak? Espresso tanpa gula. Tanpa gula. Nah, seperti halnya kopi itu sebenarnya pahit ya, Pak? Pahit tanpa gula. Pahit tanpa gula, tapi rata-rata bapak-bapak tapi ya Pak, rata-rata yang suka kopi padahal pahit. Kenapa, Pak? Karena sensasinya ada di pahitnya. Sensasinya ada di pahitnya begitu. Padahal nah, kenapa podcast kita ini namanya ngopi? Kita angkat filosofi kopi itu gitu. Karena perjalanan mengarungi pendidikan memang perjalanan yang begitu pahit dan melelahkan begitu. Tetapi pada akhirnya dan ya seperti kopi itu semua orang menikmati. Karena kenapa menikmati? Kenapa, Pak? Cara menikmatinya mungkin ya. Cara menikmatinya yang berbeda-beda, meskipun rasanya mungkin sama ya. Tapi berbagai hal ya. Prosesnya yang berbeda-beda. Berarti kata kuncinya adalah bagaimana cara kita menikmati itu. Biasanya kalau ngopi itu cuma Pak gitu ya, salah atau gimana? Ya, kopi ada paling enak itu waktu hangat. Waktu hangat. Diseruput kemudian dikeluarkan lagi. Jadi puncak kenikmatan itu adalah gitu. Kenikmatan pada kopi begitu. Oke, jadi itu yang akan kita angkat dari filosofi kopi itu, bahwa proses pendidikan ini sebenarnya nikmat begitu kalau kita bisa tahu atau bisa menikmatinya gitu, membawakannya dengan supaya proses itu menjadi nikmat dan berakhir dengan nikmat. Oke, kita fokusnya ke ngobrol pendidikan Islam ya Pak, karena memang itu menjadi profilnya kampus Stitnu Alparabi Pangandaran yang merupakan satu kampus pertama di Kabupaten Pangandaran ya. Pertama dan semoga menjadi yang utama ya. Kalau Amin. Utama itu berarti unggul dari segi berbagai hal, karena menjadi profesional dalam mengembangkan keilmuan dan pendidikan Islam dengan wahyu ilahiyah guna membangun generasi berakhlak mulia. Itu visi cita-cita para pimpinan, para pendiri amanah dan para guru ya Pak waktu itu. Dan kita insya Allah untuk berjalan ke sana. Nah, berkaitan dengan pendidikan Islam Pak, dari mulai pendidikan formal, non formal begitu. Potret pandangan saat ini menurut Bapak sendiri situasinya kayak gimana Pak saat ini? Sesuai dengan cita-cita kami ketika berdirinya Stitnu, memang ini momennya adalah momen berdirinya daerah otonomi Kabupaten Pangandaran. Maka kami pun melanjutkan cita-cita orang tua kami untuk mendirikan
sebuah perguruan tinggi. Memang bukan hanya sekedar kita ingin mendirikan, tapi juga kita ingin berkontribusi dalam memajukan daerah dalam bidang pendidikan. Namun itu cita-cita awal, karena untuk selanjutnya nanti kami pun dalam berbagai hal ingin berkontribusi ke Kabupaten Pangandaran. Makanya ketika pertama kali kita berdiri namanya Setitnu, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama, yang berkecimpung dalam pendidikan, suatu saat akan menjadi universitas. Kita bukan hanya berkecimpung dalam bidang pendidikan, seluruh aktivitas yang ada di Kabupaten Pangandaran kita harus berkontribusi di bidang ekonomi, bidang politik dan sebagainya. Mengenai dunia pendidikan, saya melihat di Pangandaran itu kan pertama animo masyarakat dalam melanjutkan pendidikan itu kurang, masih rendah gitu ya, masih rendah. Kedua, kemampuan masyarakat untuk melanjutkan itu sebagian kan karena kemampuan finansial. Artinya kami berada ini untuk menjangkau khusus masyarakat Kabupaten Pangandaran yang terjangkau secara ekonomi dan secara geografis, tidak jauh, dan juga biayanya terjangkau oleh masyarakat. Ya. Maka cita-cita kami menginginkan bahwa masyarakat APK pendidikan di bidang perguruan tingginya ini sangat besar. Nah, dengan adanya Setitnu Al-Pari Pangandaran, dan berharap masyarakat Kabupaten Pangandaran menjadi masyarakat yang intelek, berpendidikan, dan insya Allah maju. Itu yang pertama kali muncul dalam cita-cita kami. Makanya mendirikan lembaga, mendirikan yayasan, mendirikan sekolah, itu memang cita-cita pertama kali kita mendirikan perguruan tinggi ini gitu. Dan untuk selanjutnya kami juga ingin berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita yang dilaunchingkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Artinya ada sinergi antara Pemda dengan Setitnu Al-Pari Pangandaran. Dan saya menginginkan Setitnu itu bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran. Dan semua program terutama yang menyangkut keagamaan, menyangkut mental, menyangkut akhlak, itu dimulai dari Setitnu. Sarjana-sarjana Setitnu mampu berkontribusi untuk perbaikan akhlak, kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Itu cita-cita ideal kami mendirikan Setitnu Al-Pari Pangandaran ini gitu. Kalau kita melihat, kita udah usianya berapa ya Pak? 2014 sampai sekarang 2008 tahun ya, sudah mau satu dekade ya. 4 kali lulusan dan 8 sudah mau 10 tahun di usia yang cukup menginjak ya Pak, menginjak remaja yang lagi imut-imutnya, manis-manisnya begitu. Yang dengan melihat perkembangan mahasiswa semakin bertambah, kemudian sebagian besar mahasiswa itu disumbang dari berbagai madrasah aliyah, kemudian SMA dan lain sebagainya, dengan berharap tadi Bapak menyumbang sumber daya manusia. Nah, tentu sumber daya manusia kita meski mencetak SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama di pendidikan Islam. Kalau kita melihat sekarang madrasah, kemudian di Pangandaran ada Pangandaran Mengaji, dan sekarang pesantren itu makin diakui gitu loh, makin diakui. Dengan fenomena itu, kira-kira Setitnu akan mengarahkan SDM yang bagaimana untuk siap pakai? Saya sebetulnya menginginkan bahwa sarjana dari Setitnu sebagai model untuk perkembangan pendidikan. Contohnya pendidikan Islam anak usia dini. Pendidikan pertama kali untuk menjadikan orang-orang yang soleh itu adalah dari usia dini. Kita konsep bagaimana proses pendidikan pada anak usia dini ini memberikan dasar fondasi bagi seorang calon manusia itu, mulai dari
pendidikan anak usia pendidikan ini. anak usia. Saya ingin konsepnya di Stetno itu benar-benar ada, makanya saya tekankan juga ke seluruh pimpinan, ke Kaprodi, bagaimana mengkonsep pendidikan anak usia itu supaya berhasil, bahwa nanti anak-anak itu betul-betul menjadi generasi penerus bangsa, khususnya di kabupaten. Yang kedua, contoh di manajemen pendidikan Islam, di kita kan banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan. Artinya mereka suatu saat selain terjun ke dunia pendidikan, juga mereka bisa memanage, membuat lembaga pendidikan baru. Contohnya, saya meskipun dari Fakultas Syariah, saya berkecimpung dalam pendidikan, membuat yayasan, pendidikan perguruan tinggi, dan mengelola yayasan. Saya menginginkan bahwa lulusan-lulusan MPI itu seperti itu, biasa ketika terjun ke masyarakat bisa mengelola sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan tingkatnya, mulai RA sampai SLTA pokoknya, dan mereka benar-benar mampu, dan mereka berkecimpung di Pangandaran ini, mengelola lembaga ini dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan, terutama masalah pendidikan keagamaan. Itu sebetulnya yang sangat saya inginkan. Sekarang kan 4 kali lulusan itu kali 50 baru 200. Kurang lebihnya gitu ya. Pokoknya tahun nanti ada 150, ada sekian. Saya berharap bahwa sarjana-sarjana yang terjun ke masyarakat itu akan mewarnai kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangandaran, dunia pendidikan di Kabupaten Pangandaran menjadi lebih baik. Ya, kalau nanti munculnya ternyata dunia pendidikan Pangandaran lebih baik, ternyata ini ada kontribusi dari sarjana Stetno Al-Pari Pangandaran. Dan saya evaluasi, kalau mereka kontribusinya masih sedikit, masih minim gitu, akan kita evaluasi tentang struktur program studi yang ada Stetno di Stetno ini agar lebih berkembang gitu ya Pak ya. Itu memang yang sedang kita garap sekarang ini. Mungkin satu saat saya juga punya pemikiran bahwa untuk contohnya sertifikasi guru kita bisa pegang, makanya yang kita upayakan sekarang adalah perbaikan sumber daya manusia di Stetno Al-Pari Pangandaran sebagai motornya ya Pak ya. Sekarang ada beberapa kan termasuk menambah kesejahteraan ya Pak ya. Menjadi banyaknya dokter. Kalau sudah banyak dokter yang ahli dalam bidang pendidikan, makanya nanti guru-guru yang ada di sekolah-sekolah pun nanti akan berkiblat, konsepnya itu ada dari Stetno Al-Pari Pangandaran. Mencetak para ahli di bidang pendidikan, kurang lebih begitu ya Pak. Gitu. Oke, kalau kita melihat tujuan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang merupakan mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa gitu. Jadi sebenarnya iman itu adalah core value yang utama ya Pak. Kenapa kita concern di pendidikan Islam ini, sehingga bukan yang lain diabaikan, tetapi itu menjadi, apalagi kalau sekarang kasus amoral yang terjadi begitu, kita mengawalnya dengan undang-undang banget itu ini gitu ya, sesuai menjalankan amanah undang-undang banget gitu. Karena tadi visinya juga berbasis berdasarkan wahyu ilahiyah gitu, karena kajian kita tidak lepas berlandaskan Al-Quran dan hadis begitu. Sehingga kalau Pangandaran punya program wisata religi ya Pak, tentu itu menjadi agama itu menjadi dasar, menjadi pondasi gitu. Maka Bapak di sini itu mengambil peran itu begitu ya Pak. Dan di podcast ini kita akan selalu ngobrol santai, tapi tujuannya itu untuk ngobrol santai yang itu kita bisa ngobrolin pendidikan Islam yang secara up to date untuk menyebarluaskan, mudah-mudahan menjadi syiar untuk pendidikan Islam di Kabupaten Pangandaran yang lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Closing statement Pak terakhir untuk pendidikan Islam begitu, apa yang bisa akan Bapak sampaikan? Stressing poinnya,
karena namanya juga pendidikan, bukan hanya pengajaran. Artinya memang benar bahwa kita bukan hanya membuat pintar, tapi kita juga membuat akhlak masyarakat lebih baik. Selain itu, segala sesuai dengan tugas fungsi perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang akan terus kita kerjakan, terutama pengabdian masyarakat di ilmu Pangandaran dan juga penelitian tentang berbagai hal yang ada di Kabupaten Pangandaran. Itu akan menjadi kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran atau kementerian yang terkait dengan keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Semoga ini menjadi langkah yang lebih baik. Besok sore pagi kita bisa ngopi lagi di sini. Closing statement untuk hari ini dari apa yang tadi Bapak Ketua sampaikan, bahwa pendidikan itu berpondasikan iman yang dipupuk dengan proses pembelajaran dan pembelajaran yang menghasilkan pribadi yang berakhlakul karimah. Kesimpulan pembicaraan kita yang sederhana pada siang hari ini, mudah-mudahan ada setitik yang menjadikan perjalanan kita selalu menjadi lebih baik, pendidikan kita menjadi lebih baik. Saya izin pamit. Kita tutup ya Pak, selesai. Sampai ketemu di session berikutnya dengan pembicaraan yang hangat-hangat tapi manis. Meskipun sedikit pahit gitu. Kita ciri khas kopi begitu ya Pak. Atau nanti kita kemasannya macam kemasan kopi begitu ya Pak. Siap gitu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi